kita berdoa terlebih dahulu. Kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Ibu absen dulu ya. Mbak Daristianingrum, Bu. Mbak Cici Hanani, Mbak Amalia Ramadhani, Mbak Maharani Zahra. Alhamdulillah, berarti ini ada semua ya anak-anak? Iya, Bu. Oke. Ada yang tahu kita akan belajar apa hari ini? Terkait berkait dengan sikap jujur dalam muamalah, Bu. Wah, bagus sekali Mbak Dewi. Nah, jadi kita hari ini akan belajar mengenai meraih berkah dalam sikap jujur dalam muamalah. Surat Al-Mutaffifin ayat 1-17 dan surat Al-An'am ayat 152. Di sini orang yang berkata jujur mendapatkan 3 hal, yaitu kepercayaan, cinta, dan rasa hormat. Jadi perilaku jujur itu sangat penting untuk diterapkan kita dalam sehari-hari. Kemudian apa yang kita akan pelajari? Yang pertama, kita akan mempelajari mengenai surat Al-Mutaffifin ayat 1-17. Kemudian asbabun nuzul dari surat Al-Mutaffifin ayat 101-17 beserta isi kandungannya. Kemudian surat Al-An'am ayat 152 dan asbabun nuzul serta isi kandungan surat Al-An'am ayat 152. Kemudian ada tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu siswa dapat membaca dan mengartikan surat Al-Mutaffifin ayat 1-17 dan surat Al-An'am ayat 152. Siswa dapat menganalisis surat Al-Mutaffifin ayat 117 dan surat Al-An'am ayat 152. Siswa dapat menyimpulkan surat Al-Mutaffifin ayat 1-17 dan surat Al-An'am ayat 152. Dan yang terakhir, siswa dapat menghubungkan isi kandungan surat Al-Mutaffifin ayat 1-17 dan surat Al-An'am ayat 152 dalam kehidupan sehari-hari. Nah, mari kita simak materi di bawah ini. Nah, sebelumnya kita amati dulu ini, anak-anak itu beri gambar, coba diamati dan kalian memberikan komentar, kira-kira itu gambar apa? Ada yang mau memberikan komentar? Mbak Dewi, coba silakan. Kalau misalnya gambar itu lagi orang yang lagi menimbang ya, Bu? Iya, betul. Orang yang lagi menimbang beras. Kemudian gambar 1 ada yang mau memberi komentar? Mbak Cici? Gambar 1 orang yang sedang mikir. Iya, lebih tepatnya orang yang sedang belajar atau mengerjakan tugas ya. Yang ketiga, silakan Mbak Amel, ini gambar apa? Coba diberi komentar. Anak yang meminta maaf pada orang. Iya. Nah, kita masuk ke materi. Ini adalah surat Al-Mutaffifin ayat 1-17. Silakan dibaca Mbak Maharani Zahra. Dibaca ayat 1 sampai ayat 5. Ya, boleh Mbak Amel dulu, boleh kan? Boleh, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul mutaffifin alladzina idza qalu 'alan nasi yastawfun wa idza qalu aw wazanuhum yuksirun ala yadunnu ulaika annahum mab'utsun liyaumin adzim. Ya, bagus sekali Mbak Amel. Kemudian Mbak Daristianingrum, silakan dibaca dari ayat 6 sampai ayat 12. Itu Bismillahirrahmanirrahim. Yang menjadikan nasul wakil Allah inna kita al-hijjah wafi sujud wa ma adraka ma sujud kita pun marhum wa yawman lil mukaththibin alladzina yukadzibuna
وما يحرك به إلا كل مختلف أثيم. Oke, terima kasih Mbak Dewi, bagus sekali. Kemudian ayat 13 sampai 17 silakan dibaca Mbak Cici. إذا تتلى عليهم آياتنا قال أساطير الأولين كلا ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصالوا الجحيم ثم يقول هذا الذي كنتم به تكذبون. Sudah, bagus sekali. Ini anak-anak ibu baca tajwidnya juga sudah pada pinter ya ternyata ya. Kemudian ini untuk artinya, yang pertama, celakalah bagi orang-orang yang curang dalam menakar dan menimbang. Jadi kita itu dalam berjual beli ini harus adil dalam menimbang, harus sesuai, tidak boleh mengurangi timbangan dan tidak boleh melebihkan ya gitu ya. Kemudian yaitu orang-orang yang menerima takaran dari orang lain, mereka minta dicukupkan. Dan sampai seterusnya ya, nanti bisa dibaca ya anak-anak. Kemudian di sini ada asbabun nuzul dan kandungan surat Al-Mutaffifin ayat 1 sampai 17. Nah, asbabun nuzulnya itu Allah menurunkan ayat-ayat ini karena waktu Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, di Madinah itu masih banyak orang-orang yang dalam berjualan itu selalu curang dalam timbangannya. Nah, setelah turunnya ayat ini, warga Madinah mulai jujur dalam menimbang. Kemudian adapun kandungannya dalam ayat 1 sampai 6 ini Allah memulai surat dengan ancaman bagi orang-orang yang curang dalam timbangan dengan kalimat wal, artinya celakalah, isyarat bagi mereka akan mendapatkan azab dan siksaan yang pedih. Kemudian ayat 7 sampai 17 ini menjelaskan bahwa catatan perbuatan orang-orang yang durhaka disimpan dalam buku yang bernama buku Sijin, yaitu kumpulan perilaku-perilaku yang buruk. Kemudian yang kedua, langsung saja masuk ke surat Al-An'am ayat 152. Silakan dibaca Mbak Nahara Zara. Ya. وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. Baik, bagus sekali Mbak Nahara Zara. Nah, di sini artinya, dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim. Nah, di ayat ini kita dilarang untuk mendekati harta anak yatim, menyalahgunakannya. Misalnya ada harta anak yatim, kita malah dibuat belanja buat buat keperluan kita sendiri, itu nggak boleh ya, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat. Misalnya ditabungkan biar nanti bisa untuk kebutuhan yang akan mendatang. Dan di ayat ini juga ini menjelaskan sama seperti surat Al-Mutaffifin ayat 1 sampai 17, yaitu tentang takaran atau timbangan. Kita harus jujur dalam menimbang, gitu ya. Nah, asbabun nuzulnya ini Rasulullah SAW bersabda, surat Al-An'am ini diturunkan kepadaku sekaligus dan diiringi oleh 70.000 malaikat. Jadi mereka terdengar suara gemuruh karena bacaan tasbih dan tahmid. Kemudian ada kandungannya di sini. Ayat di atas diawali dengan yang pertama tadi apa? Larangan menggunakan harta anak yatim. Yang kedua, harus jujur dalam menimbang. Terus yang ketiga, ini juga di sini disuruh
kita harus berkata jujur. Dan yang keempat, kita harus menepati janji kepada Allah. Baik anak-anak, ada yang mau ditanyakan? Tidak, cukup ya. Nah, sekarang kita diskusi. Kelompok ibu bagi menjadi dua. Yang pertama ini kelompok depan, kelompok 1, dan yang belakang kelompok 2 ya. Untuk soalnya ini bagikan. Nah, ini caranya. Nanti kan itu sudah ada soalnya. Nah, kalian kerjakan, nanti dipresentasikan ke depan ya. Ibu kasih waktu 15 menit, cukup nggak? Cukup ya. Baik, silakan dikerjakan. Ini tadi ngerjainnya di kelas folio atau kertas? Di buku biasa aja nanti, Ci. Ya, Bu. Ditulis ya. Ya. Ditulis semuanya, Bu. Iya. Kelompok 2 ada yang ditanyakan? Sudah semua? Sudah, Bu. Sudah, baik. Siapa yang mau maju duluan? Kelompok 1 atau kelompok 2? Oke, silakan kelompok 1 maju duluan. Maju semuanya ya, Bu? Iya. Oke, sebelumnya perkenalkan saya Diki Suko dengan Mbak Cici Hanani dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi. Yang pertama, jika ditarik pada masa sekarang, golongan manakah yang masuk dalam kategori al-mutafifin? Nah, jawabannya yaitu orang-orang yang jika menerima takaran mereka minta ditambah, tetapi jika mereka menimbang atau menakar mereka mengurangi. Mereka lah orang-orang yang curang dalam jual beli. Mereka tidak beriman dengan adanya hari kiamat, hari kebangkitan, hari yang sangat dahsyat, hari pertanggungjawaban atas apa yang diperbuat. Dan untuk soal yang kedua bisa baca cepat. Jawabannya yaitu mengidentifikasi. Yaitu yang jawaban yang kedua tentang identifikasi perilaku orang-orang yang termasuk kategori mu'tad dan asim berdasarkan pembacaan kalian atas kandungan al-mutafifin di atas. Nah, jawabannya itu mu'tad atau melampaui batas dan melanggar hukum Allah, dan asim merupakan bergelimang dosa dengan mengkonsumsi barang-barang haram, berbicara berbohong, berkhianat, amanat, dan lain sebagainya. Oke, baik. Ada yang ditanyakan untuk kelompok 1? Ya, Bu. Mbak Amel mau tanya Mbak Cici. Apa Mbak Amel? Bagaimana usaha kalian agar terhindar dari orang-orang yang memiliki sifat mu'tad dan asim? Oh iya Mbak, jawabannya yaitu dengan cara mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan bertobat kepada serta memperbanyak amal soleh Mbak. Seperti itu. Terima kasih kelompok 1. Iya Sudah Mbak. cukup jawabannya dari kelompok 1? Ibu. Oke, baik. Beri aplaus untuk kelompok 1. Nah, jadi seperti itu ya, anak surat Al-Mutaffifin ayat 1 sampai 17 itu menjelaskan agar kita jangan mengurangi atau berbuat curang dalam menimbang. Kemudian silakan kelompok 2 maju. Berjuang. Baik, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang pertanyaan yang pertama yaitu bagaimanakah penerapan perintah untuk menyempurnakan timbangan dan takaran dalam surat Al-An'am ayat 152? Jawaban dari kelompok kami yaitu karena untuk tepat 100% dalam menimbang adalah sesuatu yang sulit, maka dibuat kesepakatan antara penjual dan pembeli berupa kerelaan agar jangan sampai menyulitkan keduanya. Penjual tidak diharuskan untuk menambahkan barang yang dijual melebihi dari kewajibannya. Pembeli juga merelakan jika ada sedikit kekurangan dalam timbangan karena tidak disengaja. Nomor 2, seperti apa pemerintah berkata jujur yang terkandung dalam surat Al-An'am ayat 152? Jadi jawabannya, perintah untuk berbicara dengan jujur seperti pada saat bersaksi atau memutuskan hukum terhadap seseorang. Sebab kejujuran adalah keadilan
Sebab kejujuran dan keadilan adalah ini persoalan hukum. Kejujuran dan keadilan harus tetap dapat ditegakkan sekalipun yang akan menerima akibat dari hukuman tersebut adalah masyarakatnya sendiri. Baik, ada yang ditanyakan dari kelompok 1 untuk kelompok 2? Ijat. Tidak tuh. Baik, silakan mulai dari kelompok 2. Dari atas untuk kelompok 2. Nah, jadi begitu ya. Sudah paham semuanya? Diskusi ini asik nggak? Asik. Asik, oke. Baik, selanjutnya itu ini ada game. Nah, ini jadi gamenya itu ada kotak. Nanti dari itu mau pilih kotak nomor berapa ini anak mau pilih kotak? Nomor 5 Bu. Mbak Cici nomor berapa? Nomor 3. Mbak Amel? 1. Mbak Maharani? 2. Oke, kita mulai dari kelompok dari Mbak Dewi tadi nomor 5, berapa? Bu. 5. Nah, ini ada pertanyaan. Apa isi kandungan surat Al-Baqarah ayat 5? Menjelaskan bahwa yang Abu. Yang A. Baik, karena ini sudah terjawab semua ya. Dan kalian menurutku pintar-pintar sekali, sudah paham sekali ya. Nah, untuk tugas minggu depan, nanti tugasnya kalian menghafal, nanti maju satu-satu hafal surat Al-Mutaffifin ayat 1 sampai 17 ya. Oke, jangan lupa dihafalkan. Cukup sekian dari Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.